Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, Pusat Informasi dan Inspirasi. Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Malang pagi ini. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat, tetap semangat, dan tanpa kurang suatu apapun ya. Kalaupun ada di antara pendengar yang hari ini mungkin sedang kurang fit kesehatannya, semoga lekas diberikan kesembuhan. Pagi ini saya Miranti Rizky, tidak sendiri, saya ditemani tim Malang pagi ini. Ada Son Haji di pengarah acara, ada Syukur di pengarah teknik dan teknik pemancar yang akan temani Anda dalam Malang pagi ini. Kita sudah sampai di hari Selasa, tepatnya tanggal 31 Januari 2023. Hari ini hari terakhir di bulan Januari ya, besok kita sudah ganti bulan begitu pendengar. Nah, kami sudah siapkan berbagai acara, berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Di antaranya pendengar, sesaat lagi Tausiah Mutiara Pagi akan kami hadirkan bersama dengan Ustadzah Hajah Maisaroh. Tema yang akan kita bahas pagi hari ini adalah tentang rahasia sholat jamaah. Nanti kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hajah Maisaroh sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ajak pendengar untuk bisa ikut bergabung bersama dengan kami. Silakan Anda bisa telepon di 4958850 atau bisa juga lewat WA di 081 555 600 915 untuk Anda yang mau bertanya langsung dengan Ustadzah Maisaroh. Kemudian malam pagi ini kami juga akan lengkapi dengan informasi seputar Malang Raya dan sekitarnya dalam Berita Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di jam 8 sampai jam 9 kami juga akan hadirkan ya dialog interaktif Malang pagi ini bersama dengan tim pemberitaan RRI Malang. Pagi ini kita akan bahas seputar vaksin booster kedua ya. Itu tema pembahasan kita di pagi hari ini, dan kami juga akan hadirkan informasi seputar perakiraan cuaca hari ini, update harga emas dan juga informasi seputar harga kebutuhan pokok yang akan kami sampaikan untuk Anda. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Miranti Rizky yang akan temani Anda di Malang pagi ini. Derap kaki melangkah, kulihat semua redomu. Saat nafasku hirup, itu pun atas izinmu. Berkamu selalu ku nantikan hingga saat tiba. Kau berikan kami serpihan surga. Kau selalu ajarkan kami tentang arti hidup, hingga puji syukurku naikkan selalu ku ucap Alhamdulillah, 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 thank you Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah,
Rezeki diberi dan kini ku terima selalu. Tak boleh ku bernikmat agar hidup tak sesat. Coba terus melangkah walau hidup kadang berat. Pedih luka sering menghampiri, hasrat dosa suka terobati. Cahayamu nyata menerangi asa, Rahman Rahimmu terasa sepanjang masa. Alhamdulillah, 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 thank you Allah. Alhamdulillah, 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 thank you Allah. Rencana kadang tak sejalan dengan perintah-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu. Biarkanlah kebesaran-Mu adalah jalan kebenaran bagi seluruh umat-Mu di dunia. Hanya padamu kami berserah. Alhamdulillah, 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 thank you Allah. Alhamdulillah, 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 thank you Allah. Ya, pendengar Anda masih bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Era di Malang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya saat ini. Kami hadirkan selanjutnya tausiah udara Mutiara Pagi. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, Pusat Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Era di Malang di mana saja Anda berada, yang bisa menerima siaran kami melalui FM 94,6 MHz Pro 1 Era di Malang, yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi New RRI Playgo, atau yang bergabung mendengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat pagi. Ya, siaran ini juga dapat Anda saksikan pendengar melalui kanal YouTube kami di RRI Malang Official ya. RRI Malang Official, silakan Anda bisa juga saksikan, bisa tonton ya siaran Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Selasa 31 Januari 2023. Nah, apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas seputar rahasia sholat jamaah bersama dengan Ustadzah Hajah Maisaroh. Pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan saya melalui Zoom ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di sini ya Ustadzah. Baik Ustadzah, gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik daripada yang dulu yang pernah sakit. Alhamdulillah, Allah kasih kesembuhan, kasih kesehatan. Itu yang harus kita syukuri setiap kita membuka mata, begitu ya Ustadzah ya. Baik, hari ini kita akan bahas tentang rahasia sholat jamaah. Nah,
Nanti saya persilakan Ustazah untuk menyampaikan mukadimah. Saya juga ajak pendengar yang ada di rumah untuk bisa ikut bergabung bersama dengan kami. Bisa lewat telepon, bisa lewat WA, atau yang sekarang ini lagi nonton kita di YouTube bisa bertanya lewat live chat begitu ya Ustazah ya. Monggo silakan bisa telepon di 495850, bisa juga lewat WA di 0815556915, atau bisa melalui live chat kami di RRI Malang Official, di YouTube RRI Malang Official. Monggo silakan Ustazah untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para pendengar sekalian di mana saja berada, Mbak Mira, alhamdulillah, haruslah kita memang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya, yang tak bisa dihitung ini, la tuhsuha. Semoga saja dengan nikmat yang begitu besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala akan terus membawa kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga nikmat itu akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat salam semoga tetap terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan kita fa insyaallah yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yang mulia kiamat nanti. Para pendengar sekalian, sungguh memang Allah menyatakan bahwa innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholat wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan akan mendapatkan hidayah. Nah, dalam kaitan ini semua, para pendengar sekalian, memang untuk mendirikan sholat ini adalah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'arraqiin. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi juga rukuklah bersama orang yang rukuk. Jadi ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar di dalam sholat itu kita berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tidak lain adalah Rasulullah bersabda, sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Hal-hal kebaikan-kebaikan yang berlimpah inilah yang kita upayakan harus ikut ambil bagian untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Senyampang kita tidak ada udzur, senyampang kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sangat tinggi itu adalah derajatnya, balasannya, karena ini memang kebanyakan berat bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sholat subuh dan sholat isya, sehingga Rasulullah sampaikan bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah itu adalah seperti sholat sepanjang malam.
Sekarang kalau sholat isya berjamaah seperti orang yang sholat separuh malam. Nah, kaitannya dengan itu semua, para pendengar sekalian, maka adalah seorang profesor dari Amerika ini yang mengadakan penelitian. Kenapa, ada apa rahasianya sholat berjamaah ini sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak hanya sekedar perintah, ada hikmah yang besar di situ. Nah, dengan keilmuannya itulah maka kita bisa lihat bahwa di dalam tubuh manusia ini kan ada muatan elektrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan ini harus seimbang. Kalau muatan ini seimbang, insya Allah melakukan aktivitas apa saja bisa enak, terutama juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itulah maka bagaimana untuk menyeimbangkan ini tidak lain adalah dengan diperintahkan untuk sholat berjamaah ini yang mana adalah bahu bertemu dengan bahu, kemudian tumit dengan bertemu dengan tumit, ini adalah diharapkan maka akan ada elektron-elektron yang berlebih yang kemudian saling tarik-menarik satu dengan yang lain sehingga akan menjadi seimbang kembali. Subhanallah. Ya, demikian besarnya hikmah yang besar itu, maka diharapkan dengan kita sesering mungkin, bahkan apabila setiap hari memang ada waktu-waktu untuk sholat berjamaah, kita lakukan itu semua sehingga ada keseimbangan tubuh kita. Dengan keseimbangan inilah kita bisa melakukan segala aktivitas kembali, kemudian juga dalam bekerja, di dalam menunaikan kewajiban kita masing-masing, karena itulah Allah memberikan juga tuntunan-tuntunannya kepada kita. Nah, untuk itulah masih belum juga terpuaskan profesor ini. Kenapa juga ya subuh ini kok 2 rakaat? Kemudian padahal ini kan waktunya panjang, pagi-pagi begitu lebih sehat, kenapa kok 2? Kemudian duhur juga kenapa kok 4? Asar 4, kemudian maghrib 3 dan isya 4. Maka diupayakanlah untuk pelanjutan pendidikannya. Subhanallah, ternyata para pendengar sekalian yang berbahagia, kita setelah bangun tidur pagi ini adalah terasa tubuh lebih nyaman. Keseimbangan muatan positif dan negatif itu terasa sehingga menjadi nyaman. Dan ini tentu saja diawali dengan sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Istilah sekarang itu sudah di chart ya, sehingga muatan positif dan negatif elektron-elektron yang ada dalam tubuh seimbang, jadi segar kembali. Maka itulah cukup 2 rakaat. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pagi yang begitu sangat padatnya, sangat sibuknya. Maka di saat sholat zuhur, di saat matahari hampir di tengah itulah diistirahatkan lagi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kembali sholat berjamaah utamanya. Untuk apa lagi? Ngecas tadi, karena elektron positif dan negatif ini telah berkurang banyak untuk segala aktivitas ini. Maka itulah perlu casnya lebih banyak sehingga diperintahkan 4 rakaat. Demikian juga setelah selesai melakukan aktivitas itu, istirahat maksud saya, melakukan lagi, masih dalam kondisi siang hari ini sangat padat. Maka itulah dipenuhi lagi dengan sholat asar yang mana juga butuh cas yang cukup banyak. Dengan demikian begitu menuju pada sholat maghrib, karena
aktivitas sudah mulai berkurang, ya sudah akan menuju istirahat yang lebih panjang, maka cukuplah 3 rakaat itu ukurannya. Dan setelah itu dilanjutkan lagi bahwa istirahat lagi. Namun kenapa mau menuju kepada istirahat ini kok malah 4 rakaat sholat isya ini? Nah, ternyata ini adalah sebagai bekal nanti supaya kita bisa melakukan lagi cas kita ini banyak 4 rakaat, supaya bisa melakukan yang ada di surat Al-Isra itu adalah wa minal laili fatahaj bihi nafilatan asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, adalah melakukan tahajud tengah malam, dan itu adalah jumlahnya insya Allah adalah 11 rakaat. Cukup melelahkan, maka itu casnya tadi sudah dicas di sholat isya ya. 4 rakaat ini akan jadi bekal untuk bisa bangun tengah malam. Dan karena setelah bangun tengah malam ini casnya penuh, para pendengar sekalian yang berbahagia, sampai makannya paginya itulah penuh, maka di saat sholat subuh cukup 2 rakaat. Subhanallah, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh kepentingan kembali kepada kita. Makanya Allah akan mengatakan wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, tapi siapa yang ingkar, ya innallaha ghaniyyun hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Karena itulah para pendengar sekalian, senyampang kesehatan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan, tidak sampai naudzubillah pakai oksigen atau pakai alat bantu yang lain, maka kita upayakan datang kepada Allah Subhanahu wa taala ke masjid dalam keadaan berdiri, supaya kita nanti jangan sampai datang ke masjid dalam keadaan terbaring, yaitu kita sudah disolati sekian banyak orang. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka itulah semoga dengan kekuatan-kekuatan dan kemudian juga energi-energi yang diberikan oleh Allah serta kesempatan ini akan tetap kita bersemangat untuk mendirikan sholat ini, dan terlebih-lebih bisa banyak-banyak sholat berjamaah. Dan itu ayat surat Al-Baqarah tadi ayat 43 juga, karena tidak ada pemisahannya, maka berlaku juga bagi laki-laki maupun perempuan. Saya kira begitu. Oke. Mbak Mira. Baik, Ustadzah, terima kasih matur nuwun. Wajahnya di layar saya. Kelihatan tuh, muncul kan. Baik, Ustadzah, itu tadi adalah rahasia sholat jamaah, betapa pentingnya sholat jamaah ya. Tadi Ustadzah juga sudah sampaikan, ada hadis juga yang mengatakan bahwa lebih baik sholat jamaah daripada sholat sendiri, begitu ya Ustadzah ya, karena memang pahalanya banyak, keutamaannya juga banyak begitu. Nah, saya juga ajak pendengar, kali ini kita akan buka sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit ya. Silakan Anda bisa telepon kami di 495850, bisa juga lewat WA di 0815556915, bisa juga melalui live chat di kanal YouTube resmi kami di RRI Malang Official. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman. Iya. Ya. Saya nggak pernah ketemu lagi. Ketemu gini loh Pak. Iya ya. Loh, kok terputus Pak Rahman? Boleh dicoba lagi Pak Rahman? Saya tunggu teleponnya di belakangnya Pak Rahman, silakan ya yang mau gabung.
masih ada waktu untuk pendengar yang mau bertanya langsung dengan Ustadzah Maisaroh. Sebelum kita terima penelpon yang bergabung, ini juga sudah ada beberapa yang gabung lewat WA. Saya bacakan dulu nomor akhirnya 7226. Assalamualaikum Ustadzah, saya mau tanya, ibu saya itu tidak sholat berjamaah di musola karena kakinya sakit. Jadi sudah membentuk shaf, ia langsung takbiratul ihram tanpa iqomah terlebih dahulu. Sementara kalau berjamaah di rumah, nah ayah saya ini selalu iqomah sebelum takbiratul ihram. Ya, monggo ditanggapi. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar yang sudah bergabung lewat telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok keputus Pak Rahman? Yang satunya pulsanya habis. Oh alah. Gimana Pak Rahman? Oke, ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang menjadi pertanyaan, apakah seorang ibu-ibu atau wanita atau perempuan juga diwajibkan jamaah di masjid? Karena saya itu sering kali banyak istrinya Ustaz kadang-kadang tidak diajak ke masjid gitu. Apakah juga diwajibkan untuk berjamaah di masjid? Tapi kalau diwajibkan berjamaah di masjid, tapi ternyata banyak istrinya Ustaz itu enggak ke masjid. Dia hanya mungkin sholat di rumah atau mungkin jamaah dengan suaminya setelah ngimami atau mungkin dengan anak. Saya enggak tahu, yang jelas seperti itu yang saya ketahui. Apakah sekali lagi apakah perempuan itu wajib untuk berjamaah di masjid? Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, ada 3 penanya ini ya Ustazah ya. Kita tanggapi dulu satu persatu, monggo. Yang ibundanya tadi tidak berjamaah ya. Karena kakinya sakit tadi ya. Kakinya karena sakit, karena ada sesuatu ya. Istilahnya tidak dosa Jeng ya. Cuma saja memang 27 dengan 1 itu banyak mana Mbak Mira ya. Jadi kalau kita nabung itu lebih banyak mana ya, itulah yang harta yang kita miliki yang kita pakai buat bekal. Nah untuk itu disikapi bagaimana, walaupun nggak bisa di masjid, kalau di rumah ada keluarga, anak, atau bukan masih ada ayahnya, suami, ya monggo ini yang sebagai penggantinya ya. Setidak-tidaknya toh panjenengan Mbak siapa tadi Bu? Mbak Nisa. Ya Mbak Nisa, dengan Mbak Nisa ini jadi kan akan mendapatkan 27. Tapi memang yang tinggi nilainya itu adalah subuh dengan isya itu ya. Jadi kalau di rumah sudah berjamaah dapat 27, tapi kalau kemudian datang ke masjid seperti sepanjang malam, ini luar biasa. Siapa yang buat hamba mana, hamba Allah mana yang kuat kalau tidak Rasulullah SAW sholat sepanjang malam itu. Maka itulah penyemangatnya sampai seperti itu. Sahih ini ya, tapi jarang dipasang. Cuma dulu pernah sekali saya melihat ada di masjid di bawahnya flyover itu yang ada banner tulisan itu, barang siapa sholat subuh berjamaah maka seperti sholat sepanjang malam. Selain itu tidak, sebenarnya buat penyemangat di masjid-masjid itu hadis ini dipasang semacam itu. Jadi Mbak Nisa sekali lagi memang sekali lagi tidak berdosa ya, cuma saja memang ya sanggup kita, bekal kita ya tidak terlalu banyak. Yang kita harapkan kan bekal kita nanti banyak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga saja tetap
bisa berjamaah walaupun di rumah. Begitu nggih, Anissa. Oke, saya ke penelpon dulu ini Ustazah, sudah ada yang nunggu ini. Assalamualaikum. Oh, nggih. Waalaikumsalam, Mbak Mira. Nggih. Silakan. Dari Bandulan, Pak Mardi. Loh, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Mira. Kok kayak baru Sehat, muncul ya? di sini. Nggih, monggo silakan Pak Rumadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Mira, saya kemarin tuh agak bukan galau ya, tapi saya memikirkan sholawat Nabi itu ketika tahiyat itu bacaannya juga seperti yang kita baca ini sampai pun kita mencontohnya. Iya. Saya pertanyaannya singkat aja Mbak Mira ya. Tentang sholat tahajud. Nah, kadang saya kalau terbangun itu jam 3:30. Itu kan sudah mendekati subuh ya. Itu apakah masih bisa apa enggak itu sholat tahajudnya? Terus yang menjadi pertanyaan saya yang paling baik itu berapa rakaat? Gitu. Terima kasih Mbak Mira ya. Baik. Assalamualaikum. Salam Mas Faris, ketemu lagi nanti ya. Oke, wah beberapa pertanyaan dari pendengar ini kita coba jawab satu persatu, nggih, Ustazah. Ya, terima kasih. Semoga bisa tercover semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hukum iqomah kita lanjut tadi ya, bahwa hukum iqomah itu adalah sunnah, jadi lebih baik begitu. Biasanya karena memang dilakukan berjamaah di masjid dengan waktu yang luas begitu kan, supaya kebersamaan kita mulai tentu saja dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya ya. Demikian juga apabila kita ini tidak di masjid atau tadi di rumah juga mungkin masih ada sana sini ya, maka ini adalah panggilan ayo sudah kita mulai siap-siap. Nah, sedangkan mungkin tadi yang bersama teman itu karena memang sudah terlihat siap semua ya, oh sudah siap, sudah terlihat barisan ya, sudah kita mulai, jadi tidak perlu panggilan. Saya melihatnya begitu ya. Jadi mungkin kalau masih ada yang di belakang yang masih membenahi mukena dan sebagainya, maka itu kadang-kadang walaupun sesama perempuan juga kita panggil dengan panggilan iqamah ya, ayo. Nah itu, tapi kemudian dibahasa Arabkan kan Allah Akbar dan seterusnya gitu. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan satu kok pakai. Ya kadang-kadang ada yang kalau bersama-sama tidak yang walaupun di masjid tetapi kemudian kita belakangan karena kita mungkin sebagai musafir dan sebagainya, kadang-kadang juga terlupa atau karena memang itu memang karena tidak wajib. Seperti itu, nggih, Mbak siapa tadi? Mbak Nisa. Ya. Berikutnya dari Pak Rahman tadi belum dijawab ya? Ya, Pak Rahman tadi tentang wanita yang diwajibkan sholat jamaah di masjid. Ya. Kalau menilik dari warka'u ma'arrokiin tadi kan tidak ada bedanya laki-laki atau perempuan. Nah ini adalah yang merintahkan, yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kenapa juga wanita juga sangat tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang pernah ada hadisnya bahwa sesungguhnya aku ketika berdiri sholat tadi ingin memanjangkan bacaan di dalamnya. Kemudian aku mendengar tangisan bayi sehingga aku memendekkan sholatku karena aku tidak ingin membuat susah ibu dari bayi tersebut. Nah ini maksudnya bahwa karena pentingnya atau sholat berjamaah itu, sehingga walaupun Rasulullah mengetahui ada seorang ibu sampai membawa bayinya ke masjid supaya juga tetap bisa berjamaah, bayinya juga bisa terasi, maka bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dipanjang-panjangkan. Atau ada di hadis yang lain ini
juga yang berbunyi dari Abu Musa bin Abdullah bin Yazid dari seorang dari Bani Abdul Ashan. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki jalan menuju masjid yang licin. Apa yang kami lakukan jika turun hujan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah ada jalan selain itu yang lebih bagus? Perempuan dari Bani Asyal tersebut berkata, aku menjawab, iya wahai Rasulullah. Nah ini kan berarti memang sampai diberi alternatif, karena ada jalan yang lain tidak hanya di situ, asalkan kemudian bisa datang ke masjid. Jadi seperti itulah Pak dan para ibu lainnya, istilahnya marilah kita cari kita tambah yang memang sudah disediakan Allah sekian banyak untuk bekal kita. Jadi tidak hanya ngepres halas yang penting sholat kok ning omah ya ora apa-apa ya. Nuwun sewu. Lah perasaan semacam inilah tepiskan, kita ganti mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk tadi sepanjang apabila betapa saya merasa kehilangan betul kalau kemudian tidak bisa berjamaah, terutama subuh ini ya. Jadi kadang ini mau on air ini rada kesusu begitu, takut nanti ini tadi saja sudah terlalu munyer-munyer, jadi kehilangan sih yang di masjid seperti itu. Maka harus bagi saya sendiri, semoga bunda-bunda yang lain juga punya perasaan begitu, bahwa kalau kita subuh berjamaah di masjid itu mahal seperti sholat sepanjang malam yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang. Ngaten nggih, untuk Pak Rahman tentang poin yang wajib jamaah di itu ya, Ustazah ya. Kemudian ada Pak Permadi, tadi sudah gabung 2 pertanyaan dari Pak Permadi. Bacaan salawat apakah boleh ketika memakai bacaan tahiyat? Bacaan di dalam tahiyat memang kita kan harus membaca selawat, mulai dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau ada bacaan selawat yang lain-lain selain itu, insya Allah kami tidak menemukannya. Itu yang pakem yang dituntunkan oleh Rasulullah yang mengatakan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti sholatku. Jangan sampai kita kehilangan salawat, karena salawat ini termasuk adalah rukun sholat. Kalau tidak ya harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak dengan sujud sahwi berarti sholatnya tidak sah. Adapun kemudian di saat sujud kita berlama-lama memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang kita inginkan, boleh Pak Permadi, tetapi di dalam hati. Jadi tidak di bahasa Indonesia kan atau di bahasa Jawa kan, dilisankan maksud saya. Memakai bahasa apa saja, ngapunten, memakai bahasa apa saja boleh, cuma setelah subhana rabbiyal a'la ataupun yang memakai subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah itu kemudian lama memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih menapa kemawon Pak, boleh ya, tetapi kalau itu adalah sholat sendiri, ngapunten. Jadi kalau sholat berjamaah Mbak Mira, nah ini karena kita berlama-lama mohon, padahal sudah imamnya sudah tahiyat, bahkan sudah hampir salam, kita masih sujud. Berarti jamaahnya kita tidak benar. Jadi harus begitu imam Allahu Akbar, kita juga ikuti Allahu Akbar. Nah, doa di dalam sujud yang berlama-lama itu adalah di saat kita sholat munfarid, di saat kita sholat sendiri, terutama di dalam sholat tahajud atau
sholat rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah. Begitu nggih. Oke. Ya. Sudah semua ya? Mas Faris. Tentang sholat tahajud tadi. Tentang sholat tahajud Mas Faris, waktunya itu selepas Isya sampai menjelang subuh. Bahkan di saat terdengar di Masjid Tarhim kira-kira 10 menit itu ya masih boleh ya. Makanya ini kita sikapi apabila memang banyak kesibukan kita terlalu lelah, maka setelah Isya itu bisa langsung sholat witir. Jadi nanti kalau bangunnya agak kesiangan, pas bangun tadi kan 3:30, tinggal sholat tahajudnya saja. Sudah tidak pakai witir lagi. Nah, tetapi kalau kita sudah alhamdulillah diberi oleh Allah kekuatan, ya sudah rutin jam 3 sampai jam 4 kurang seperempat, cukup panjang ini, itu sangat tumuknina. Kalau 45 menit ini bahkan bisa warotilil Qur'an tartila, mendapatkan beberapa ayat ngaji kita. Nah, ini akan lebih baik lagi. Sedangkan jumlah rakaatnya maksimum ini adalah seperti yang Rasulullah lakukan ya, saya sampaikan seperti yang Rasulullah lakukan itu adalah 11 rakaat. Bisa 2 kali 4 ditambah 3, bisa 4 rakaat kali 2 ditambah 3. Tetapi jumlah-jumlah yang dibutuhkan itu sesuai dengan kemampuan kita Mas Faris dan para pendengar sekalian yang berbahagia. Ya. Jadi mulai dari berapa 2 dengan 1 witir saja. Kok ya mau setitik, alhamdulillah sempat banyak 4 dengan 1, bahkan dengan 4 dengan 3. Kemudian boleh juga kalau memakai 2-2, 6 dengan 3. Nah, kemudian sempurna lagi tadi adalah 8 rakaat dengan 3 witir. Jadi ada yang paling minimalis Mbak Mira. Kalau minimalis ini adalah 2 dengan 1 tadi, 2 rakaat dan 1 tahajudnya, witirnya 1. Ya karena tadi sudah tarhim tadi. Ya, jadi bahkan yang minim, jadi karena setelah Isya tidak bisa sholat witir, jadi ya bangun hanya witir saja karena sudah tarhim tadi. Kalau itu hanya witir saja 3 rakaat. Ya seperti itu. Kembali lagi adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi kita mohon pada Allah setiap akan tidur, ya Allah jangan bangunkan supaya saya bisa bercengkrama denganmu, saya butuh berkeluh kesah denganmu ya Allah, supaya apapun terutama adalah ampunanmu yang kami harapkan. Nah, sehingga nanti aku kembali kepadamu sudah terangkat dosa-dosaku, dosa lahir dan dosa batin, kotoran lahir dan kotoran batin terangkat. Seperti itu ya Mas Faris, ngapunten menawi kirang. Oke, baik. Ustazah, saya bacakan ada WA yang sudah ikut gabung ini mau tanya. Saya pengen bertanya mengenai keutamaan sholat berjamaah di masjid. Di lingkungan masjid rumah saya itu kebanyakan yang ke masjid sholat berjamaah adalah laki-laki. Karena mungkin perempuan sibuk di rumah atau memang merasa tidak perlu ke masjid untuk berjamaah. Anggaplah kasusnya seperti ini. Ada seorang suami pergi ke masjid berjamaah sedangkan istrinya itu sholat sendiri di rumah. Nah pertanyaannya, suami itu kan sebagai kepala keluarga begitu ya Ustazah, harusnya bagaimana? Sholat berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah mengimami istrinya. Nah ini yang lebih utama yang mana? Itu pertanyaan dari hamba Allah di Kepanjen ini. Kemudian ada lagi Pak Ahmad sudah ikut bergabung. Ustazah mau tanya, saya pernah sholat berjamaah di suatu daerah, tiba-tiba ada seorang jamaah yang masbuk. Langsung dia menarik seorang jamaah di depan sebelah kanan imam untuk membuat shaf baru tanpa disadari. Sampai sholat berjamaah itu selesai,
dan tempat jamaah yang ditarik tadi kosong sehingga menyebabkan shaf itu terputus. Nah, apakah ini membatalkan sholat berjamaah tadi begitu Ustazah? Lalu bagaimana kalau misalnya kita menjumpai hal seperti ini? Kan kadang-kadang kita sering melihat di masjid saking pengennya sholat berjamaah langsung ditarik gitu ya yang di depan untuk membentuk shaf baru. Kemudian yang di depannya jadi bolong gitu ya Ustazah. Nah, ini seperti apa menurut Ustazah? Sebelum dijawab, ini ada pertanyaan dari pendengar yang sudah gabung lewat telepon. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mira. Aku baru nyambung dari tadi, sibuk cuma lihat channel YouTube aja. Gimana Pak Irwan? Alhamdulillah lagi sehat Pak. Amin. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisaroh, guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sebelum menyampaikan pertanyaan ini menyampaikan doa buat Bu Ustadzah, mudah-mudahan yang diamalkan oleh kita bermanfaat bagi semua gitu kan. Juga Mbak Mira Angkaswati dari Malang diberi berkesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat anak-anak saya itu kan yang ada di Bandung, di Pemalang, di Sleman juga semua termasuk para mantan-mantannya semua pada sehat. Begini Bu, begini tentang masalah sholat berjamaah kan kadang-kadang kan saya kerja di lapangan, kadang-kadang sholat juga berjamaah juga. Kemudian jadi siapa aja misalkan di mana waktu sholat di sana sholat. Kemudian ini sholat maghrib nih. Pada KM sering nanya ke saya, suka sholat di mana katanya. Padahal saya suka sholatnya kalau maghrib utama yang sedikit jauh dari rumah. Kenapa yang dekat-dekat saya kurang nyaman? Karena banyak para ibu-ibu atau wanita yang ikut berjamaah di sana. Bu, jujur aja Bu, saya tidak nyaman. Apalagi sudah menyengat harumnya Bu parfum, itu saya paling nggak kuat, nggak nyaman. Makanya saya jadi pada kami seperti itu. Ya Allah pada kami juga paham bahwa saya seperti itu. Daripada saya tidak nyaman, lebih baik yang sedikit jauh dari rumah saya. Bagaimana menurut Ustaz? Itu baik atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irwan. Ada 3 penanya, ini yang terakhir Ustazah. Nanti dijawab singkat-singkat aja biar nutut semuanya ini. Ada Pak ada Pak Daman Huri juga ini sudah suami istri tadi ya. Ya betul. Suami istri tadi ya. Tadi ya. Ini ada satu lagi Pak Daman ini gabung ini Ustazah lewat WA. Mau tanya apakah ini termasuk ciri-ciri akhir zaman masjid dan musola sekarang ini sepi dan ramainya itu hanya bulan Ramadan saja. Apakah juga termasuk apa ciri-ciri akhir zaman? Monggo dijawab Ustazah. Jadi untuk suami istri tadi diupayakan memang kalau dekat, kenapa kita tidak? Ayo Bu kita sama-sama ke masjid biar dua-duanya. Kecuali sekali lagi kalau si ibu ada permasalahan, memang harus menyiapkan segala macam segala macam yang memang harus dilakukan. Tetapi insya Allah kalau kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa teratasi. Jadi intinya akan lebih baik, lebih afdol karena dekat lagi, maka suami istri dua-duanya lebih baik berjamaah di masjid karena tidak ada permasalahan. Bahkan hujan tadi saja Rasulullah menyuruh cari tempat jalan yang lain. Jadi intinya itu untuk mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Jadi kembalinya kepada terserah mengambilnya, ada hadiah atau voucher dari Allah ini ingin dipundut apa enggak. Kalau enggak ya dapatnya itu tadi cuma satu saja. Ya. Untuk Pak Ahmad yang masbuk, ya memang kalau pas berjamaah di masjid, kemudian yang belakang itu sendiri saja sudah ditoleh kanan kiri, tidak terlihat jamaah yang datang, maka diupayakan memang, dan ini harus difahami semuanya, termasuk saya menyampaikan sini, semoga semuanya bisa menyadarinya. Jadi dia harus pilih yang pinggir, ngambilnya ya nepuk itu, jangan yang di depan tengah. Nah, kalau toh misalnya harus memanggil yang tengah, ya itu diupayakan boleh langsung tahu ini karena ada tambahan terus geser nutup lah, karena ketidaktahuan inilah ya yang satu ini juga kurang paham, pokoknya ujuk-ujuk yang penting pokoknya saya harus
nepuk yang di tengah. Jadi seharusnya yang pinggir saja. Jadi enak, masih tetap mendapatkan jamaah. Kemudian yang satunya juga tidak terputus. Nah ini memang sih tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Tetapi itu tadi adalah menjadi isian loh. Kok malah bolong lah, inilah yang kemudian menjadi bisa dikatakan ya Rasulullah kan pernah mengatakan jangan bolong nanti diisi oleh setan ini, sehingga perasaan ini menjadi tidak khusyuk, menjadi terganggu orang samping kanan dan kirinya. Nah karena itulah kalau kita punya kemampuan dan punya kekuatan, maka setelah usai maka kita bisa mengingatkan secara bijak. Ngapunten ya sampeyan tadi ini sehingga malah ketok bolong tengah, seharusnya seperti itu di pinggir dan kemudian tidak mengganggu jamaah yang lain. Ngaten Pak Ahmad, ya perlunya bil hikmah itu seperti itu, karena memang pengetahuannya tidak sampai kepada beliau. Kemudian Pak Irwan tadi, Mbak, yang terakhir tadi. Saya bacakan lagi Pak. Ke masjidnya bau apa? Bau parfum. Tidak ke masjid karena bau parfum. Iya. Makanya inilah Rasulullah, ngapunten sekali lagi para ibu-ibu, para bunda-bunda sholihah semuanya. Jadi memakai parfum sampai dipakai ke masjid itu malah dilaknat Rasulullah sampai pulangnya. Jadi tidak boleh memakai parfum yang kemudian membuat satu masjid ini bereng. Baunya siapa ini ya? Bunda mana ini ya? Nah seperti itu, sehingga terlarang. Karena itulah mohon para bunda-bunda sholihah kalau ke masjid tidak perlu memakai parfum khusus. Parfum khusus itu adalah untuk bercengkerama dengan pasangan kita masing-masing. Itu yang malah diwajibkan supaya saling bisa membahagiakan. Kalau kemudian sekedar multu, nah ini kan tidak sampai semerbak ya Mbak Mira ya, supaya tidak apek saja ya. Ini insya Allah tidak masalah semacam itu. Jadi tapi jangan kemudian dihindari Pak siapa Irwan. Usah karena masjid nggak ada mampu itu ya. Cari saja tempat makanya yang di depan saja. Atau panjenengan juga lah. Sedangkan bagi laki-laki, nah disunahkan ini. Maka ada di beberapa masjid itu di dekat mimbar itu disediakan berbagai aroma minyak wangi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu senang memakai minyak. Kalau bagi laki-laki memang sangat disunahkan. Kalau perempuan hanya untuk bergaul bersama suaminya gitu ya, Ustadzah ya. Suaminya saja. Oke. Satu lagi terakhir ini Ustadzah. Terakhir, Pak Daman, masjid sepi. Nah inilah sudah banyak kan Pak Daman. Bisa termasuk akhir zaman ini ya, memang banyak yang hubud dunia, lebih cinta kepada dunia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah banyak diingatkan berbagai bencana, baik itu tsunami, gempa bumi ataupun banjir, tempat-tempat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana itu satu-satunya adalah masjid. Nah ini sudah tanda-tanda kalau be back to mosque, kembali ke masjid, insya Allah akan termasuk orang-orang yang selamat, sebagaimana gambarannya naik perahunya Nabi Nuh kan selamat. Dan yang naik perahunya Nabi Nuh cuma berapa? 40 orang, cuma sedikit. Maka di akhir zaman ini juga semakin Ramadan saja, semakin akhir Ramadan malah menuju malam-malam terakhir, malam-malam yang diharapkan adalah malam-malam Lailatul Qadar, malah pada semuanya tarawihnya di mall, tarawihnya di Superindo,
di mall ya adalah sibuk membeli baju baru, pakaian baru, bahkan juga membuat kue-kue sehingga penat untuk sholat tarawih. Nah ini memang termasuk akhir zaman. Tapi semoga saja la haula wala quwata illa billah ya Pak Daman dan seluruh pendengar RRI Malang, Mbak Mira juga yang tercantik ini kita Amin. masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan harus tetap imbang, stabil ya tentang hal-hal kebutuhan dunia ya bisa kita manage sebaik-baiknya, jangan sampai tarawih ataupun sholat malam kita ini abai karena keduniawian semata yang harganya itu sedikit sekali dan Allah yang makaya telah menyediakan. Cuma kadang-kadang kita ini sing bedik ya Mbak. Betul. Astagfirullahaladzim. Baik Ustazah, sudah habis waktunya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya di pagi hari ini di akhir Januari ya. Besok sudah tanggal 1 Februari. Insya Allah Maret sudah bulan Ramadan. Semoga masih ada umur yang barokah. Mbak Mira, RRI, sahabat-sahabat semuanya masih bisa mendapati Ramadan yang mubarak, agar dosa kita terampuni, agar hidup kita barokah. Amin. Allahumma amin. Namun sekali lagi kami mohon maaf atas keterbatasan dan kefakiran ilmu kami, semata-mata watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya sekali lagi. Amin. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hajah Maisarah, terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita untuk terus istiqomah ya, menjalankan sholat berjamaah setiap hari. Dan pendengar, kami lanjutkan Malang pagi ini sesaat lagi dengan Warta Berita Pagi. Tetaplah bersama Pro 1 FM 94,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Termasuk jadikan untuk wisatawan di Ijen ya, jadi ada beberapa stay nanti akan menjadi tujuan juga. Itu kami ucapkan terima kasih dengan penambahan 2 bis yang warna-warni ya. Vaksinasinya sudah mulai beberapa hari lalu. Di tanggal 24 itu pengumumannya, tanggal 25 sudah kita bergerak sudah. Seri berita, pemerintah Kota Malang mendapatkan CSR 2 bus wisata Malang City Tour atau Macito. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mulai menggencarkan capaian vaksin booster kedua atau vaksinasi dosis keempat. Itulah diantara informasi yang akan kami sajikan dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2023. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya dibacakan oleh Miranti Rizky. Saudara, pemerintah Kota Malang mendapatkan CSR 2 bus wisata Malang City Tour atau Macito. Saya terima kasih pada Mas Gilang yang hari ini membantu 2 bis
semakin menambah jumlah bis yang ada. Pemerintah Kota Malang menambah 2 unit bis wisata Macito. Hal itu dilakukan untuk menjawab tingginya minat masyarakat terhadap bis wisata terbuka itu. Wali Kota Malang Sutiaji usai meluncing 2 bis tersebut mengatakan bahwa 2 unit bis itu didapatnya dari Corporate Social Responsibility, salah satu perusahaan yang ada di Malang, untuk menambah bis yang telah ada dan sekarang totalnya ada 5 unit. Adanya tambahan bis Macito tersebut diharapkan dapat mengakomodir animo masyarakat yang ada. Selain itu, dapat juga menunjang peningkatan fasilitas pariwisata di Kota Malang. Terkait dengan pemilihan warna, untuk bis Macito sendiri beragam mulai dari warna biru, hijau, oranye, merah, dan ungu. Dengan beragam warna tersebut, menurutnya juga menjadikan semakin indah. Salah satu di antaranya di kayu tangan itu diajarkan, ini loh, menjaga lingkungan, kebersihan. Nanti di